Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Senang sekali pagi hari ini kami boleh melayani Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Meskipun kita ibadah masih online Bapak Ibu, tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terlebih dahulu biar Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Izinkan setiap kami untuk tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang membimbing kami di dalam memuji dan menyembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam keadaan apapun saat ini jemaat-Mu Bapa, kami mau tanggalkan setiap beban yang ada. Kami hanya mau fokus kepada-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allahku rasa tenang hati. Dia yang menyertai sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu. Rasa tenang hatiku.
Allah yang mengerti. Engkau Allah yang peduli atas setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Kami percaya, kami kuat bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di tengah badai, kami akan naik seperti burung Raja Wali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau yang semakin besar Tuhan di dalam kami. Kami tidak mau melihat setiap permasalahan dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami hanya mau melihat Engkau Tuhan, bahwa Engkau mengerjakan itu untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus membentuk kami, Engkau terus mendewasakan kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya kami sudah ditetapkan, kami sudah ditentukan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Engkau yang menyempurnakan segala hidup kami. Yes. Terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik bagi kami Bapa. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami menyatakan kemenangan kami lewat puji-pujian kami Bapa. Biar kami bersorak-sorai bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak-sorai bersama katakan amin. Haleluya. Kita akan bersuka karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita mau menari untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu.
Haleluya saudara. Kasihnya yang begitu besar untuk saudara dan untuk saya. Amin. Haleluya. Dia mengubahkan kehidupan saya dan kehidupan saudara juga. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hidup kami milikmu Tuhan. Yang begitu besar, Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. haleluya. Yes. Haleluya. Kita nggak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bila seluruh hidup kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Setiap perilaku kami, setiap pemikiran kami boleh menyenangkan Engkau saja Tuhan. Mau menyenangkanmu,
hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, membangun setiap kami Bapa. Bahkan kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita beribadah kembali di tempat ini dan bersyukur kalau kita diberi kekuatan kesehatan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan memberkati kepada kami Tuhan dengan kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh kembali bersekutu, bisa kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami, biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman-Mu. Dunia satu kali akan berlalu, tetapi firman itu akan tinggal tetap. Oleh sebab itu, berbicaralah buat kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada hari ini saya ingin berbicara kepada setiap kita mengenai roh yang menyala-nyala. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Atau di dalam Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dalam kondisi seperti saat ini saudara, di mana banyak orang jatuh di dalam serangan COVID-19 atau di dalam kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Pada saat itu mudah untuk kita ini akhirnya menjadi lesu, menjadi tidak bergairah, dan akhirnya mulai patah semangat. Nah Tuhan pada hari ini rindu supaya di dalam segala musim hidup kita dikatakan roh itu tetap menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu juga berarti adalah gairah rohani. Kenapa Tuhan ingin supaya gairah rohani itu ada di dalam hidup kita, di tengah-tengah segala situasi dan kondisi? Karena gairah rohani itu bisa menghalau segala ketakutan kita. Saat ini banyak sekali orang ada di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, di dalam kekhawatiran. Tetapi ketika gairah rohani itu ada di dalam hidup kita, maka itu akan menghalau segala ketakutan dan segala kekhawatiran kita. Ingat saudara satu kisah, yaitu tentang Daniel. Daniel itu pernah dimasukkan ke dalam gua singa. Dan di situ dikatakan dia harus berhadapan dengan binatang yang sangat buas. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa Daniel keluar sebagai pemenangnya. Dia tetap ada di dalam kondisi sehat, dia tetap selamat, dan dia tidak dimakan oleh singa itu. Kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa Daniel memiliki roh yang berbeda. Dan roh yang berbeda itu dihasilkan dari sebuah kegairah rohani yang Daniel itu alami. Daniel adalah orang yang senantiasa setiap harinya dia selalu menghabiskan waktu, dikatakan 3 hari sekali dia berseru-seru kepada Tuhan. Setiap hari 3 kali dia datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala kesibukannya sebagai pejabat. Dan kegairahan itulah, kerinduan akan Tuhan itulah yang akhirnya membuat dia memiliki roh yang berbeda. Dan roh itulah yang menjadikan dia menang terhadap persoalannya. Yang kedua saudara, kegairahan rohani itu juga ternyata bisa mengintervensi hidup kita dari segala macam bahaya, saudara. Saya ingat pada tahun 1965 terjadi sebuah kebangunan rohani yang fenomenal di Soe, di satu kota kecil di Kupang, saudara, yaitu Soe, saudara.
Di situ pada waktu itu terjadi kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Di mana Tuhan melawat orang-orang Kristen di sebuah gereja. Saat itu ternampak dari luar itu seperti gereja itu sedang terbakar. Lalu di depan gereja itu ada kantor polisi. Lalu polisi-polisi yang ada di sana menyangka bahwa gereja itu sedang kebakaran. Mereka datang dengan membawa air dan pada saat itu mereka siap untuk memadamkan api. Tapi ternyata polisi itu ketika sampai di gereja itu, yang mereka lihat bukan sebuah kebakaran, tetapi sebuah kebangunan rohani yang terjadi di tempat itu. Di mana saat itu orang-orang Kristen itu yang biasa, jemaat biasa, itu tiba-tiba memiliki karunia, bisa menafsirkan nubuatan, lalu berbahasa roh. Ada lagi yang berdiri dan berkhotbah dengan luar biasa. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Lalu mereka mulai diutus pergi ke daerah-daerah di sekitar Soe. Dan di sana mereka melakukan banyak mujizat. Mereka disertai dengan tanda-tanda ajaib. Dan saudara tahu, setelah itu tidak lama dari peristiwa itu, terjadilah peristiwa G30 SPKI. Di mana pada waktu itu banyak sekali orang-orang menjadi korban pembunuhan. Dan ternyata jemaat yang ada di situ terluput dari peristiwa itu. Jadi perlu sebuah gairah rohani. Supaya apa? Supaya ketika kita ada di dalam ketakutan, ketika kita ada di dalam kecemasan, roh itu yang akan menguatkan kita. Gairah rohani itulah yang akan terus membuat kita bisa berjalan maju. Dan bukan cuma itu, ketika rohmu itu bergairah, berapi-api, maka sebenarnya saat itu Tuhan juga sedang mengintervensi hidupmu dari segala macam bencana. Lawan daripada gairah rohani yaitu kelesuan rohani atau kesuaman rohani. Saudara, penyebab daripada kesuaman rohani yaitu yang pertama adalah ketakutan, saudara. Semakin saudara ada di dalam ketakutan dan itu tidak kita selesaikan, maka kita lama-lama roh kita ini akan lesu. Roh kita ini akan suam, saudara. Saudara ingat tentang Elia. Elia itu hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Menghadapi 450 nabi Baal, dia menang. Mereka semuanya tidak ada apa-apanya. Dan Elia itu bisa memperlihatkan di antara banyak nabi Baal itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Pada waktu itu ada seorang wanita yang bernama Isabel. Pada waktu itu wanita itu mengancam Elia, ingin membunuh Elia. Begitu Elia dengar ancaman itu, dia izinkan roh ketakutan itu masuk ke dalam hidupnya. Dan roh ketakutan itu menguasai hidupnya. Dan pada waktu roh ketakutan itu menguasai hidupnya, maka yang dia perlihatkan bukan lagi Elia, pahlawan yang gagah perkasa yang pernah mengalahkan Nabi Baal. Tetapi yang dia tunjukkan adalah sebuah ketakutan dan dia berkata dia mau mati, saudara. Oleh sebab itu jangan izinkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Yang kedua yaitu ketika apa yang terjadi dan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang menjadi kemauan kita. Dan itulah yang dialami Naomi, saudara. Naomi berharap supaya hidupnya ketika dia ada di tempat yang baru diberkati. Hidupnya ketika ada di tempat yang baru, hidupnya mengalami kondisi yang lebih enak. Tapi ternyata apa yang dia harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Dan pada saat seperti itu, saudara, Naomi mulai mengalami kesuaman, saudara. Lah kesuaman inilah yang Naomi tunjukkan dan dia berkata,
Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Saudara, sebuah kekecewaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita menjaga supaya roh kita tetap menyala-nyala. Tidak bisa kita menjamin bahwa seluruh perjalanan hidup kita, itu apa yang kita harapkan selalu menjadi kenyataan. Tetapi ada kalanya mungkin kita mengharapkan A, tetapi ternyata yang terjadi adalah B. Tetapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala, sehingga ketika apa yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan, kita tetap bisa bergairah di dalam Tuhan, saudara. Saudara, apa tanda-tandanya orang yang mengalami kesuaman rohani, saudara? Yaitu orang itu tidak suka beribadah. Loh, tapi ternyata kok dia masih ada di gereja. Ya, karena itu adalah kewajiban agama. Jadi dia ada di gereja karena dia beragama Kristen. Bukan karena kerinduan. Lah itulah tanda-tandanya orang yang mengalami kelesuan rohani, bahwa hidupnya itu ingin menjauhkan diri dari Tuhan. Lalu apalagi? Hidup lamanya itu mulai diambil lagi. Dia mulai kebiasaan-kebiasaan yang dulu sudah pernah dia tinggalkan, ketika dia ketemu Tuhan, itu mulai dia ambil lagi satu persatu. Kemarahan, ketidakjujuran, dosa seksual, perselingkuhan, itu mulai kembali lagi di dalam hidupnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kelesuan rohani, saudara. Dan bukan cuma itu, saudara. Orang yang ada di dalam kelesuan rohani, itu kita bisa lihat tandanya. Mudah sekali stres, saudara. Hidup ini mengalami satu beban yang sangat berat sekali. Mudah putus asa, mudah stres tuh, saudara. Orang yang mengalami kelesuan rohani itu terjadi seperti itu, saudara. Lalu kalau itu tidak diselesaikan, lama-lama kalau itu dibiarkan, maka betul-betul tinggal kenangan. Dulu di tempat ini pernah ada orang yang hebat, berkhotbah dengan luar biasa. Dulu di tempat ini ada orang yang begitu setia dengan Tuhan. Dulu di tempat ini ada pelayan Tuhan yang luar biasa. Tidak peduli panas, tidak peduli hujan, dalam segala situasi dia dengan setia selalu melayani Tuhan. Tetapi sekarang di mana dia? Sekarang dia ada di kondisi seperti apa? Lalu orang menjawab, saya sudah tidak tahu di mana dia. Yang saya dengar, oh ternyata dia sudah pindah agama. Saudara, hati-hati saudara dengan kelesuan rohani. Jangan sampai kita akhirnya tinggal kenangan. Saudara, Imamat 6 ayat 12 itu berkata, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Saudara, Imamat 6 ayat 12 itu satu perintah yang diberikan Tuhan. Supaya apa? Supaya api itu terus tetap dijaga, supaya menyala di atas korban itu. Kenapa saudara? Bapak mau supaya api itu dijaga, supaya tetap ada korban yang selalu dibakar. Bapak Sorgawi itu juga minta supaya roh kita ini tetap bergairah. Api rohani itu tetap ada di dalam hidup kita. Bapak mau kita ini menjadi orang yang memiliki gairah rohani. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mempersembahkan korban-korban hidup kita itu kepada Tuhan. Orang yang mengalami kelesuan rohani, hidupnya tidak memiliki gairah rohani, saya percaya dia tidak bisa memberikan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara.
Oleh sebab itu Tuhan mau supaya roh itu tetap menyala. Matius 25 itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Dan tidak kebetulan saudara, kalau di Matius 25 itu dikisahkan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Gadis bodoh itu dia membawa pelita, tetapi dia tidak membiarkan pelita itu tetap menyala sampai mempelai itu datang. Tetapi 5 gadis bijak itu, dia membawa pelita, tetapi dia membiarkan pelita itu tetap menyala sampai mempelai itu datang. Saudara, hari ini percaya bahwa setiap kita sedang ada di sebuah penghujung zaman, saudara. Dan saat ini ada banyak kondisi-kondisi di luar dugaan kita, saudara. Yang bisa membuat kita mudah tawar hati, mudah takut, saudara. Dan saya tahu bahwa inilah sebuah zaman di mana Tuhan akan segera datang. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita tetap menyalakan pelita itu di dalam hidup kita. Api itu tetap menyala di dalam kehidupan kita sampai Tuhan itu kembali datang ke dunia ini. Saudara, saya akan mengakhiri dengan sebuah kisah. Puluhan tahun yang lalu di sebuah pelabuhan yang bernama Min, ada seorang wanita muda yang berjanji kepada kekasihnya yang bekerja sebagai pelaut. Wanita muda ini berjanji kepada kekasihnya ini bahwa dia akan menyalakan pelita lampu minyak yang akan dia taruh di jendela di kamarnya yang menghadap laut. Dan dia akan menyalakan pelita itu sampai kekasihnya datang kembali. Dan betul keesokan harinya kekasih wanita itu yang bekerja sebagai pelaut itu berangkat berlayar, saudara. Dan ternyata kapal yang membawa kekasihnya berlayar itu tidak pernah kembali bersama dengan kekasihnya. Kekasihnya meninggal, saudara. Apa yang dilakukan oleh wanita muda itu? Dia sudah pernah berjanji tetap menyalakan lampu minyak yang ditaruh di jendela kamarnya yang menghadap ke laut. Dan itu terus dia lakukan walaupun kekasihnya tidak pernah kembali lagi di pelabuhan Min. Dia tetap menyalakan pelita itu sampai 50 tahun, saudara. Sampai dia meninggal dunia. Dengan begitu setia dia menyalakan lampu minyak itu. Saudara, kita ini memiliki kekasih rohani kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang satu kali dia akan kembali untuk menjemput kita. Biarlah kita tetap menyalakan pelita itu. Kalau wanita muda itu walaupun kekasihnya tidak kembali, dia tetap menyalakan pelita. Biarlah kita yang kekasih hati kita akan kembali lagi. Kita akan semakin lebih lagi menyalakan pelita dalam hidup kita. Gairah rohani itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih banyak untuk hari ini buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Saat ini kami tahu Tuhan ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang sedang kami lewati. Jangan biarkan persoalan pergumulan itu menggerus api rohani dalam hidup kami. Sampai akhirnya api itu mulai padam di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau membiarkan gairah rohani kami padam. Tetapi kami mau Tuhan ada gairah rohani yang terus menerus di dalam hidup kami. Dan kami minta Tuhan, biarlah sampai pada akhir dari semua perjalanan hidup kami Engkau dapati adalah orang yang menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati Tuhan.
setiap hidup mereka, keluarga mereka, beri kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pagi hari ini, kita semua diberkati, amin. Kita mau akhiri ibadah kita sebelumnya kita naikkan satu pujian. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang sudah menerima berkat katakan bersama-sama amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada sedikit pengumuman supaya kita bisa mengerti tentang gereja kita, saudara ya. Jadi yang pertama, saudara, pengumuman duka ini, saudara. Pengumuman duka. Bapak Pendeta Profesor Bambang Yudo telah dipanggil Tuhan. Itu adalah Ketua Umum Sinode Gereja Bethesda. Ketua kita, saudara, pemimpin kita. Beliau dipanggil Tuhan tanggal 6 September yang lalu, ya. Kemudian sudah dimakamkan pada tanggal 10 September yang lalu, saudara. Ya, jadi kita kehilangan, terus terang kita kehilangan sosok pemimpin yang luar biasa, saudara. Kita kehilangan candaannya, ya. Kita sudah nggak akan bisa mendengar candaan beliau. Tapi kita percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan umatnya, umat LGBT. Amin, saudara. Itu yang pertama, berita pertama. Berita kedua, saudara, ini berita gembira. Amin.
Ya, saya minta saudara tetap berdoa untuk supaya kita bisa ibadah online. Ya, memang rencana saya itu kemarin tanggal 19 September. Cuman karena ada satu hal, karena meninggalnya Pak Ketum, Pak Bambang Yudo, jadi nanti saya tanggal belasan ini saya sibuk sekali karena akan diadakan sidang raya istimewa untuk mencari ketua umum baru. Dan saya diberi wewenang untuk mengadakan sidang istimewa ini, saudara, mengatur semuanya. Jadi saya sibuk, jadi terpaksa saya undur mungkin awal Oktober, ya. Jadi kira-kira awal Oktober, tanggal 3 Oktober, kalau nggak salah ya. Tanggal 3 Oktober ya. Tetap berdoa supaya kita bisa ibadah pada tanggal 3 Oktober. Amin. Tuhan berkati, mari saudara kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhanku, ya Allahku. Engkaulah Tuhan kami yang memimpin kami melewati badai demi badai. Kami tetap berdiri bersama Engkau dan kami memperoleh kemenangan itu Tuhan. Bapa, kami percaya juga bahwa Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu melawat setiap kami, dimanapun saat ini kami berada. Terpujilah namamu. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang membentuk, menjadikan kami, mendidik kami, mengajar kami, supaya kami boleh semakin hari semakin menjadi seperti Engkau Kristus Yesus. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi. Yakin dan percaya Dia akan memberikan perubahan kehidupan buat saudara dan saya. Dia hidup, Dia menyertai saudara, mengasihi kita semuanya, dan akan memberikan pertolongan sampai keluar masa pandemi nanti. Kita akan memenangkan pertandingan ini bersama Tuhan Yesus.